Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Dulandari. Saya berasal dari kelas MA 22C8 dengan NIM 112210 120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perpindahan faktor produksi antar negara yang analisis komprehensif. Globalisasi telah membuka jalur baru bagi perpindahan faktor produksi antar negara. Mobilitas tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan menjadi semakin penting dalam mendorong perkembangan ekonomi global. Memahami dinamika perpindahan ini membantu kita melihat bagaimana negara-negara saling terhubung dalam rantai produksi dan pertumbuhan ekonomi. Faktor produksi terdiri dari 4 elemen utama, yakni ada tenaga modal, tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. Dalam konteks global, perpindahan faktor ini menimbul peluang dan tantangan yang kompleks. Presentasi ini akan membahas aspek tersebut secara mendalam dengan contoh konkret dan analisis dampak untuk negara-negara yang terlibat. Yang selanjutnya ada tenaga kerja migran internasional. Tren migrasi global, mayoritas migrasi tenaga kerja terjadi dari negara berkembang ke negara maju. Contohnya seperti orang Indonesia ke negara Jepang untuk bekerja dari negara yang berkembang ke negara maju. Faktor pendorong seperti pengangguran dan kemiskinan di negara asal bertemu dengan faktor penarik berupa peluang kerja dan upah lebih tinggi di negara tujuan. Dampak dari migrasi tersendiri ada 3. Yang pertama, negara asal menerima remitansi yang mendukung ekonomi global. Yang kedua, negara tujuan mendapat tenaga kerja yang mendorong pertumbuhan. Ketiga, namun ada risiko eksploitasi dan ketimpangan sosial. Contoh nyatanya seperti yang tadi saya sebutkan, migrasi tenaga kerja Indonesia ke Malaysia dan Arab Saudi yang menghasilkan dampak sosial, ekonomi, dan signifikan. Selanjutnya, modal, investasi asing langsung atau FDI. Jenis FDI tersendiri ada 3, yaitu horizontal, vertikal, dan konglomerasi. Faktor penentunya yaitu stabilitas politik, infrastruktur memadai, dan intensif pajak menjadi faktor utama menarik investasi asing. Hal ini mempengaruhi keputusan perusahaan internasional dalam mengalokasikan modal. Dampak positif dari FDI yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi transfer teknologi. Selanjutnya, tanah dan sumber daya alam, eksploitasi dan pengelolaan. Perpindahan kepemilikan tanah, konsentrasi dan akuisisi lahan sering digunakan untuk pengelolaan sumber daya alam. Namun, hal ini dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal dan berdampak pada lingkungan. Yang kedua, ada pengelolaan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang baik harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan demi kelangsungan jangka panjang serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang selanjutnya ada dampak lingkungan. Eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan deforestasi, pengurangan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim lokal. Contohnya seperti dampak perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Yang selanjutnya ada kewirausahaan ekspansi bisnis internasional.
Yang pertama ada motivasi ekspansi. Perusahaan terdorong untuk memasuki pasar internasional guna memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Yang kedua, strategi utama. Yang pertama itu ada ekspor langsung, lisensi dan franchise, joint venture dengan mitra lokal. Ketiga, ada tantangan. Perbedaan budaya, regulasi negara, dan risiko politik menjadi hambatan yang harus dikelola. Contoh nyata yaitu Gojek yang berhasil beradaptasi dengan lingkungan. Yang selanjutnya ada dampak positif perpindahan faktor produksi. Yang pertama ada efisiensi sumber daya. Perpindahan memungkinkan alokasi sumber daya secara global yang lebih efisien, meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Kegiatan produksi dan investasi global mempercepat pembangunan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga ada transfer teknologi. Perusahaan asing membawa teknologi dan pengetahuan baru yang membantu modernisasi industri lokal. Yang keempat, ada peningkatan kesejahteraan. Dengan pertumbuhan ekonomi, standar hidup masyarakat secara umum mengalami peningkatan. Yang selanjutnya ada dampak negatif perpindahan faktor produksi. Nah, yang pertama itu ada eksploitasi. Tenaga kerja dan sumber daya alam sering dieksploitasi tanpa perlindungan memadai, mengorbankan kesejahteraan. Yang kedua ada ketimpangan sosial. Ketimpangan ini seperti ketimpangan pendapatan semakin melebar, memicu polarisasi dalam masyarakat dan ketegangan sosial. Yang ketiga ada kerusakan lingkungan, yaitu seperti eksploitasi yang berlebihan sehingga merusak habitat dan mengurangi keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah dalam mengatur perpindahan faktor produksi. Yang pertama ada regulasi migrasi tenaga kerja, yaitu mengenai pengaturan visa, izin kerja, dan kuota bertujuan untuk aliran pekerja migran secara teratur dan adil. Yang kedua ada insentif investasi asing, pemberian kemudahan pajak dan perlindungan hukum untuk menarik investasi berkualitas. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya alam, kebijakan berkelanjutan penting untuk melindungi lingkungan sambil memanfaatkan sumber daya optimal. Yang terakhir ada perjanjian perdagangan internasional. Nah, di sini ada contoh studi kasus Indonesia dalam arus perpindahan faktor produksi. Posisi Indonesia. Indonesia merupakan negara asal tenaga kerja migran sekaligus tujuan investasi asing. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaan faktor produksi. Peluang dan tantangannya, yang pertama, peluang meningkatkan pasar kerja dan teknologi. Yang kedua, tantangan pengelolaan lingkungan dan sosial. Ketiga, ada kebutuhan kebijakan adaptif dan inklusif. Rekomendasi kebijakan. Perlu kebijakan keseimbangan yang mengoptimalkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlangsungan dan keadilan sosial. Jadi, kesimpulan dan rekomendasi. Ringkasan. Perpindahan faktor produksi meningkatkan konektivitas ekonomi, tapi membawa dampak positif dan negatif yang perlu dikelola. Ajakannya, semua pihak diundang aktif berpartisipasi dalam diskusi dan melaksanakan kebijakan demi tercapainya inklusif dan berkeadilan. Selanjutnya ada kebijakan berkelanjutan.
Diperlukan aturan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.